Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Rasihi hafizahullahu taala as-salis ad-dha'ifu. Intaqala nadhimu rahimahullah ila qismi salisi wa huwa a'ammu aqsami ilmi al-hadisi id yadkhulu fihi jami'u anwa'i dha'ifi bi ikhtilafi suwarihi wa ashkalihi. Faqala rahimahullah wa kullu ma'an rutbati husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun kusur. Qauluhu wa kullu al-wawu atifatun wa kullu tufidul umuma wa hadha al-lafdhu ablagu alfadhil umumi ma ay alladhi jaa wa nukila wa huwa an rutbatin ay manzilatun al-husni bidammil ha'i was sukunis sini wal muradu bihi al-hasanus sabiqu dzikruhu wa yakunu min babi aula nuzuluhu an rutbatis sahihi qasur bi fathil qafi wa dhammis sadi ay nazala sawa'un kana nuzulu min haitsu dabtu nakilihi aw sukutun fi sanadihi fa huwa bisukunil ha'i lil wazni dhaif. An-naw'us salisu min anwa'il hadisi fi hadhihi al-manzumati wa huwa fil lughati khilafu quwwati was-sihhati wa huwa bi taskinil ha'i ay ad-dhaifu aqsamun kadza bir rab'i wa yakunu khabaran wa fi ba'din nuskhi aqsaman wa yakunu tamyizan muhawwalan anil maf'uli muqaddaman ala amilihi wa yakunu tamyizan muhawwalan anil fa'ili muqaddaman ala amilihi ka'annahu qala kasurat dha'ifu aqsaman wal ma'na anna lahu aqsaman katsiratan qassamaha Ibnu Hibbana ila 50 qisman. Baik. Terus sedikit lagi. Wa addaha al-Iraqi ila 42 qisman wa huwa min ta'bi alladhi laisa wara'ahu arabun wa min taswidir riqa'i bima laisa min wara'ihi intifa'un. Kata beliau ad-dha'if. Intaqala an-nadhim rahimallahu ila al-qism ats-tsalits. Penulis rahimahullah pindah ke jenis ketiga. Pembagian ketiga. Wa huwa ammu aqsami ilmi al-hadits. Dan ini adalah yang paling umum, paling banyak dari di bawahnya dari jenis pembagian hadis. Kalau sahih hanya li ghairihi lidatihi. Hasan lidatihi li ghairihi, kan begitu. Kalau dhaif banyak. Masuk banyak sekali jenis dari dhaif. Iya. Yadkhulu fihi jami'un wa'id dhaif. Karena masuk padanya seluruh jenis dhaif. Bikhtilafya bisuwarihi wa ashkalihi. Dengan berbagai macam bentuknya dan ya syakalnya, bentuknya juga. Faqala rahimallah, maka beliau rahimallah berkata, wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Setiap apa yang dari kedudukan hasan kurang, maksudnya setiap yang kurang dari derajat hasan, fahuwa dhaif, maka dia dhaif. Ya kan kalau hasan kan hanya khafifud dhabt. Kalau ini di bawahnya lagi khafifud dhabt, maka itu namanya dhaif. Wa aqsamun katsur, dan dia memiliki pembagian yang banyak. Qalu wa kul wa ataf. Kul itu memberikan faedah umum. Ini lafaz adalah lafaz umum yang paling ya balik, paling dalam, paling luas dalam takbir umum. Ma ay alladhi jaa, ma apa yang datang, wa nukil dan dinukil, wa huwa an rutbat yaitu manzilah dari kedudukan al-husn di dhamma haknya dan sukun sinnya husn. Yang diinginkan dengannya hasan yang telah lewat. Ya, hasan yang telah lewat. Wa yakunu min babi aula nuzulihi an rutbati sahih. Tentunya termasuk dalam bab yang lebih utama, tentunya pasti dia
kurang sekali dari sahih. Karena di bawahnya hasan. Berarti pasti di bawahnya apa? Sahih, jauh. Qasur bifatil qaf, di fathah qafnya, wa domisot, di domasonya, qasur. Ay nazala, itu turun, kurang. Sawaun kanan nuzul min haitu dobtin nakili, sama saja. Apakah kurangnya dari sisi dobet penukilnya, au sukut fi sanadihi, atau karena ada yang hilang dalam sanatnya. Fahuwa bisukunil ha, disukun hanya fahuwa. Disukun hanya fahuwa lil wazni, disukun untuk wazan syair. Ad-dhaif anna utsalit min anwa'il hadits, jenis ketiga dari jenis hadis. Fi hadhil manduma, dalam manduma ini, wa huwa fil lughah, dia secara bahasa khilaful quwah wa sihah. Ya, lawannya kuat dan sahih. Sehat, lawannya kuat dan sehat. Wa huwa bitaskinil ha, sama ad-dhaif yaitu dhaif aksam kada birofa, aksamun demikian datang dengan baca rofa. Wa yakunu khabaro, kalau dibaca rofa berarti dia khabar. Ya, wa fi ba'din nasakh, di sebagian cetakan aksaman dinasab, wa yakunu tamyizan, maka i'rabnya sebagai apa? Tamyiz. Muhawwalan anil fa'ili, yaitu dia dipindahkan dari fa'il asalnya, muqaddaman ala amilihi, yang dikedepankan daripada amilnya. Ka'annahu qol, seakan-akan dia katakan itu wa huwa aksamun kasur tadi, berarti itu aksamun itu adalah dibaca sebagai khobar dari huwa, tapi kalau dibaca aksaman berarti dia adalah sebagai tamyiz dari fa'il yang dipindahkan, dikedepankan dari amilnya. Seakan-akan dia katakan kasrut dhaif aksaman, banyak dhaif pembagiannya. Wal makna artinya annalahu aksaman katsirah, dia memiliki pembagian yang banyak. Qassamaha Ibnu Hibban ila khamsina qisma, Ibnu Hibban membagi sampai 50 pembagian, ya. Wa'addah al-Iraqi, dan dihitung oleh al-Iraqi ila 42 qisma, sampai 42 pembagian, kurang 8 dibandingkan dengan Ibnu Hibban. Wa huwa min at-ta'bil ladzi laisa wara'ahu arb, dia termasuk keletihan yang tidak ada di belakangnya faedah. Artinya ya dhaif, semuanya adalah apa? Dhaif, tidak perlu dibagi-bagi lagi. Kan namanya dhaif ya dhaif. Dibagi sampai 50, dibagi sampai 42. Ini adalah min taswidir riqa bima laisa min wara'ihi intifa. Ini ungkapan ya, menghitamkan punggung dengan apa yang tidak ada di belakangnya manfaat. Artinya kita memikul sesuatu, punggung kita berbekas, tapi tidak ada faedahnya kita bawa. Tidak ada faedahnya kita bawa. Artinya kita memenuhi kertas dengan pembagian-pembagian dhaif yang banyak itu tidak ada faedahnya. Namanya dhaif ya, dhaif kan dibuang hadisnya. Dibuang hadisnya. Terus Tsumma qala muallif rahimahullah wa hunaka aqsamun minhu istaqarral istilahu bi dzikriha li faidatiha. Minha ma huwa min jihatil saqti bis sanadi kal munqati'i wal mursali wal mu'dali wal mu'allaki. Wa minha ma huwa min jihati ad-dhabti kal maqlubi wal mawdu'i wal mu'alli wa tahta al-mu'alli anwa'un. Wal ma'na an-nadmi anna ad-dha'ifa huwa kullu ma nazala an rutbatil hasani wa huwa aqsamun katsiratun. Tahriruhu ayyuqala dha'ifu wa huwa kullu hadithin faqad syartan aw aktsar min syurutil qabuli. Wa syurutul qabuli sabaqa dzikruha fi sahihi wal hasan nulakhisuha fit tali. Al awwalu ittisalu sanadi. As-salis adalatur ruwatin. As-tsani adalatur ruwati an-naqilina lidzalikal hadithi. As-salis adabtul mutahaqqiqu lima naqalahu. Ar-rabi adamus syududzi. Al-khamis adamul illati. As-sadis al-adidu indal ihtiyaji ilaihim. baik. Di sana
ada pembagian-pembagian dhaif yang telah tetap istilah di atasnya. Bidzikriha li faidatiha. Dengan menyebutnya ada faedahnya. Minha ma huwa min jihati as-saqti fi sanad. Ada dhaif dilihat dari hilang jatuh rawinya dalam sanad seperti munqati. Nanti akan disebutkan mursal, akan disebutkan mu'dhal, akan disebutkan mu'allaq. Semua ini hadis dhaif. Nah, disebut ini munqati, ini mursal, ini mu'dhal, ini mu'allaq. Akan disebutkan nanti apa itu mu'dhal. Ada nanti akan datang. Iya. Di antaranya juga ada dhaif karena dilihat dari dhabatnya, kal maklub, hadisnya terbalik, wal maudhu palsu, wal mu'al cacat, tahtal mu'al anwa, di bawahnya mu'al juga ada jenis-jenisnya, nanti akan disebutkan. Wa ma'na nadham, arti bait ini adalah anad dhaif huwa kullu ma nazzala an rutbatil hasan. Dhaif itu adalah semua yang kurang dari di bawahnya kedudukan hasan. Dan dia memiliki pembagian yang banyak. Penjelasannya dikatakan dhaif itu adalah kullu haditsin, dia adalah semua hadits waqada syarton au aksar min syurutil qabul. Yang hilang satu syarat atau lebih dari syarat diterimanya hadis. Kan syarat diterimanya hadis itu telah lewat penyebutannya dalam hadis sahih dan hadis hasan. Kita simpulkan sebagai berikut. Syarat pertama ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Berarti kalau tidak bersambung sanadnya dhaif. Paham maksudnya? Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah turwatin nakilina lidzalikal hadits. Rawi-rawi yang menukil hadis itu adil. Itu adilnya tamdob adil apa adil kemarin yang dulu? Muslim, balik, akil. Adil rawinya. Ad-dhabtul mutahaqqiq limana qalah. Kemudian dhabat yang nyata terhadap apa yang dinukil. Dhabat paling tidak kalau dia dhabatnya dhabat tam berarti kan sahih. Kalau dhabatnya dhabat khafif berarti hasan. Kan begitu? Ada musyudud, tidak syad. Ada mul'illah, tidak cacat. Al-adid indal ihtiyajil ilaihi. Terus ada pendukung jika dibutuhkan. Ada pendukung jika dibutuhkan. Ini kumpulan syarat hadis diterima apakah dia sahih atau hasan. Atau hasan. Summa qala muallif hafizahullah misalud dha'ifi bin nisbati li dha'fil khafifi alladhi lahu ma yajburuhum. Sabaqa misaluhu fil hasani li ghairihi wa bin nisbati lid dha'ifi syadidi sayati lahu amsilatun fi anwa'ihi al-atiyati insyaallah. Wa sa'adhkuru laka huna misalan muhimman. Qala Imam Abu Dawud haddatsana Muhammad. Sengaja belum contohkan ini. Ini bagus sekali contohnya ini karena berguna untuk antum di masyarakat. Qala Imam Abu Dawud haddatsana Muhammad bin Ala'i wa Muhammad bin Makki al-Marwazi al-Ma'na qala haddatsana Ibnu Mubarak an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsmana wa Laysa bin Nahdi an abihi an Ma'kili bin Yassar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi nanti antum sudah tahu sanadnya. Ini hadis. Bacalah Yasin atas orang meninggal di antara kalian. Nah, ini faedah penting. Makanya belum bilang tadi contoh penting. Karena banyak orang melakukannya. Hadza hadisun dhaifun li jahalati Abi Utsman wa abihi. Qala Darul Qutni hadza haditsun dhaiful isnadi majhulul matni wa la yasihu fil babi haditsun. Qala Syekhuna Muqbil rahimahullah haditsun dhaifun li'annahu min turuki Abi Utsman li'annahu min tariqi Abi Utsman wa laysa bin Nahdi an abihi wa huwa majhulun fa fihi dha'fun wa tirabun. Qala Syekhul Albani amma qira'atu surati Yasin indahu ya'ni al-maita wa tawjihuhu nahu qiblati falam yasihu fihi hadisun. Wa qala al-istihbabu hukmu syar'i la yathbutu bil hadisi dha'ifi kama huwa ma'lumun min kalam Ibnu Taimiyah fi ba'di musannafatihi. Qultu was-sahihu mu'tabaru indal muhadditsina annahu la yajuzul amalu bil hadits dha'ifi mutlaqan hatta fi fadailil a'mali.
Ini untuk jamaah. Kata beliau, contoh hadis dhaif. Kalau kita mau contoh hadis dhaifnya Khabib yang lahu ma yajburuh, yang memiliki sesuatu yang bisa menutup kedhaifannya, telah lewat. Sabaqa mithaluhu. Ya kan? Yang hasan li ghairi. Bil hasan li ghairi. Hadis Khabib dhaif. Ya. Binisbati lid dhaif syadid, adapun kalau dhaifnya dhaif syadid, sayatilahu amsilah, sebenarnya akan datang nanti contoh-contohnya fi anwa'ihil atiyah. Pada jenis-jenis hadis dhaif akan datang. Kan contoh-contohnya ada di hadis, jenis hadis dhaif. Insyaallah. Wa sa'adkuru laka huna mithalun muhimma. Saya akan menyebutkan untuk kamu di sini contoh yang sangat penting. Penting karena itu. Karena tersebar. Iya. Qala Imam Abu Daud. Jadi hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Qala Imam Abu Daud. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala. Wa Muhammad ibn Maki al-Marwazi al-Ma'na. Dari Muhammad ibn Maki al-Marwazi secara makna. Qala keduanya berkata. Yaitu Muhammad ibn al-Ala dan Muhammad ibn Maki al-Marwazi. Haddatsana Ibnu Mubarak. Telah bercerita kepada kami Ibnu Mubarak. An Sulaiman At-Taimi. Dari Sulaiman At-Taimi. An Abi Utsman. Dari Abu Utsman. Tapi walaisa bin Nahdi. Bukan Abu Utsman An-Nahdi. Karena kalau Abu Utsman An-Nahdi sahih hadisnya. Ini bukan Abu Utsman An-Nahdi. An abihi. Dia meriwayatkan dari bapaknya. An Ma'kil Ibnu Yasar. Dari Ma'kil Ibnu Yasar. Jadi tidak ada masalah. Sahabat ini Ma'kil Ibnu Yasar. Kalau dia berkata. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin atas orang yang telah meninggal dari kalian. Hadal hadithu dhaifun. Hadis ini dhaif. Kenapa? Li jahalati Abi Utsman wa abi. Karena Abu Utsman yang laisa bin Nahdi majhul. Tidak ditahu siapa. Terus bapaknya juga. Kan dari Abu Utsman, dari bapaknya. Dua cacatnya berturut-turut. Anak dan bapak sama-sama tidak ditahu. Nah, iya. Walaita dia bilang itu cacat ya. Qala Daruqutni, berkata Imam Daruqutni, hadza haditsun dhaiful isnadi. Hadis ini lemah sanadnya. Majhulul matan. Matan juga tidak ditahu. Itu Iqra'u Yasin ala mautakum. Matanya majhul. Walay, tidak dikenal dari Nabi. Tidak dikenal dari Nabi. Walay, terus belum kasih faedah tambahan. Faedah tambahan. Wala yasihu fil babi hadithun. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam bab keutamaan Yasin dibaca kepada orang meninggal. Paham ini kan? Tidak ada sahih sedikit pun. Qala Syekhina Muqbil. Qala Syekhuna Muqbil, berkata Syekh kami Syekh Muqbil. Hadithun dhaif. Hadis ini dhaif. Li'annahu min tariqi Abi Utsman walaysa bin Nahdi. Karena dia dari jalur Abu Utsman, bukan An-Nahdi. An Abi dari bapaknya, wahwa majhul. Dan dia rawi yang majhul. Fafihi du'afun wattirab. Maka di dalamnya terdapat kelemahan dan kegoncangan. Kata Syekh Muqbil. Wa qala Syekh Al-Albani. Berkata Syekh Al-Albani. Amma qira'atu suratu Yasin indah. Yakni al-mayit. Adapun membaca surah Yasin di sisinya, yaitu di sisi orang meninggal. Wa taujihuhu nahwal qiblah. Dan mengarahkannya ke arah kiblat. Falam yasihu fi hadithun. Tidak ada hadis sedikit pun yang sahih. Artinya dia mau ke arah kiblat ataupun tidak. Tidak ada yang sahih ketika disimpan di rumah. Paham kan? Tidak ada hadis yang sahih. Kata Syekh Albani. Wa qala. Beliau juga berkata. Yaitu Syekh Albani. Al-wal istihbabu hukmun syar'i. Perkara bilang sunnah itu hukum syar'i. Kita bilang ini sunnah. Itu hukum syar'i. La yathbutu bil haditsid dhaif. Tidak boleh ditetapkan dengan hadis dhaif. Kama huwa ma'lum. Sebagaimana dimaklumi. Min kalami Syekh Ibnu Taimiyah. Min kalami Ibnu Taimiyah. Wa fi ba'di musannafatihi. Pada sebagian karangannya. Kultu saya berkata. Itu Syekh Abul Hasan Ali ibn Ahmad Razihi. Kata beliau was-sahih al-mu'tabar. Indal muhaddithin. Yang sahih. Yang dianggap.
di sisi ahli hadis annahu la yajuzul amalu bil haditsid dhaif mutlaqan, bahwasannya tidak boleh beramal dengan hadis dhaif secara mutlak hatta fi fadailil a'mal, sampai pada bab fadail al amal. Kan di sana ada orang bilang kalau dalam fadail amal tidak ada masalah. Tidak boleh. Fadail amal, amalan juga itu adalah syariat. Tidak boleh berdalil dengan hadis dhaif. Ini yang dikatakan, alhamdulillah ini dhaif. Nanti ada jenis-jenisnya insya Allah. Iya. Setelahnya. Tapi berikutnya nanti akan dibahas dulu. Dibahas jenisnya ini dari bentuk hadis. Nanti ada hadis marfu, maqtu, mursal, musnad. Itu perlu ditahu apa maksudnya marfu, apa maksudnya musnad. Ini semua ada istilah hadis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya al-marfu. Ini dasar ya. Nanti kita akan buka lagi buku kedua insya Allah yang lebih luas lagi. Kita cukupkan subhanallah.